Yang pertama, kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan 7 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh SP atau emulsifier. Kemudian kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi kurang lebih 10 menit atau sampai tekstur adonan putih, kental, dan berjejak. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa matikan mixernya. Kemudian kita masukkan 11 sendok makan tepung terigu ke dalam saringan karena kita mau ayak. Dan setengah sendok teh baking soda. Nah, ini kita ayak supaya semua tepung dan juga baking sodanya tidak bergerindil. Selanjutnya, kita mixer dengan kecepatan rendah. Jangan terlalu lama, cukup sampai tepungnya tercampur. Kalau sudah seperti ini, kita lepaskan gagang mixernya, lalu kita hentakkan seperti ini supaya sisa adonannya turun. Kemudian kita masukkan minyak. Selanjutnya, kita masukkan sedikit adonan ke dalam mangkok yang berisi minyak, lalu kita aduk. Ini kita gunakan teknik pancing seperti itu ya, supaya mengaduknya lebih gampang. Kemudian, isi yang di dalam mangkok tadi kita masukkan ke wadah, lalu kita aduk menggunakan spatula. Dengan teknik ini, kita mengaduknya jauh lebih cepat, tidak memakan waktu yang lama. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tambahkan pasta mocha. Ini mau ditambahin atau enggak, opsional aja ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita ambil adonan sebanyak 1 atau 2 sendok makan ke dalam piping bag. Kemudian kita kasih pewarna, boleh juga menggunakan pasta. Secukupnya aja kita masukkan ke dalam piping bag, lalu kita aduk seperti ini sampai warnanya tercampur rata. Oke, ini sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan cup kertas dan juga cetakannya. Ini cetakannya saya menggunakan cetakan pie karena sesuai dengan cup kertasnya. Karena kalau pakai cetakan bolu kuku seperti ini terlalu kecil ya, jadi cup kertasnya itu kurang cantik. Oke, kita susun dulu ya. Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Kemudian kita tambahkan meses di tengah adonan seperti ini. Ini opsional aja ya, bisa dikasih selai ataupun tanpa isian. Lalu kita tutupi dengan adonan lagi. Jangan lupa permukaannya dirapikan. Kemudian kita beri motif seperti ini, kita tarik garis lurus. Kita ulangi di semua adonan ya. Kemudian kita beri motif seperti ini dengan menggunakan bantuan tusuk gigi. Nah, jadi seperti ini. Kita ulangi sampai selesai ya. Kita panggang di suhu 170 derajat selama kurang lebih 20 menit dengan api atas bawah. Nah, ini dia hasilnya. Menurut saya ini agak terlalu coklat sehingga coraknya jadi kurang keluar. Kebetulan saya memanggang menggunakan 2 oven. Nah, yang ini oven yang kedua, warnanya lebih cantik. Padahal suhu dan waktunya itu sama. Nah, jadi tiap oven itu beda-beda ya. Oke, kita lihat tekstur bolunya. Kita buka dulu cup kertas. Nah, seperti ini hasilnya, lembut sekali. Oke, kita coba ya. Rasanya enak dan ada sensasi nyoklatnya dari meses. Oke, selanjutnya kita kemas bolunya ke dalam plastik bening seperti ini. Supaya lebih cantik, kita tambahkan stiker seperti ini.
Oke, kita ulangi ya. Nah, ini dia resep bolu isian snack box yang pertama. Kita lanjut ke resep yang kedua. Oke, yang pertama kita pecahkan 2 butir telur. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh emulsifier. Kemudian 12 sendok makan gula pasir. Kemudian kita mixer selama kurang lebih 10 menit sampai teksturnya putih, kental, dan berjejak. Kalau sudah seperti ini, kita matikan dulu mixernya. Kemudian kita masukkan 13 sendok makan tepung terigu, kita masukkan 2 kali atau 2 tahap. Lalu kita lanjut aduk dan masukkan setengah sendok teh baking soda. Mixer sampai semua bahan tercampur rata. Kemudian kita masukkan 1 sachet santan instan yang ukuran kecil. Lalu lanjut di mixer. Lanjut kita aduk menggunakan spatula aja. Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kembali diaduk sampai tercampur rata. Kemudian ada 9 sendok makan minyak, kita masukkan adonan sedikit aja ke dalam minyak, lalu kita aduk. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita pindahkan ke wadah yang lebih besar, lalu kita aduk semua adonannya. Udah tercampur rata, lalu kita bagi adonan menjadi 5 bagian, lalu kita timbang sama rata. Kemudian kita kasih warna, untuk satu bagian tidak perlu diwarnai. Wadah yang pertama kita kasih 1 tetes, kemudian wadah kedua 2 tetes, dan sampai seterusnya. Kemudian kita aduk sampai warnanya itu tercampur rata dengan adonan. Semua adonan udah kita warnai, selanjutnya untuk bagian paling dasar kita masukkan adonan yang warna putih. Jangan lupa untuk diratakan. Selanjutnya siap untuk kita kukus. Ini sudah dipanaskan. Kita kukus kurang lebih 8 menit dengan api sedang. Ini udah matang, kita lanjut masukkan adonan berikutnya. Kemudian kita kembali kukus. Kita ulangi sampai step akhir ya. Nah, di sini sudah lapisan terakhir. Di adonan terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Ini dia hasil kukusannya. Kita keluarkan dari loyang dulu ya. Ini udah dikeluarkan dari loyang, mohon maaf ya, sedikit gompel karena terkena jari. Kemudian kita potong. Berapa banyak potongan bisa disesuaikan aja sama selera teman-teman ya. Ini dia hasilnya. Bagian pinggirnya itu saya potong karena menyesuaikan plastik yang akan membungkus bolu. Supaya lebih cantik, kita tambahkan stiker seperti ini. Oke, kita ulangi ya. Nah, saatnya kita melihat tekstur dari bolunya. Ini kelihatan lembut banget. Rasanya sudah pasti enak dan gurih dari santannya. Nah, itulah dia resep kedua, yaitu bolu ombre. Selanjutnya kita ke resep terakhir. Oke, yang pertama kita pecahkan 2 butir telur.
Kemudian 1 sendok teh emulsifier, 150 gram gula pasir atau 12 sendok makan. Kemudian kita mixer dengan kecepatan yang tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Kemudian kita masukkan tepung terigu, kita bagi menjadi 2 tahap, dan juga baking soda setengah sendok teh. Nah, sisa tepung terigu tadi kita masukkan dan kita aduk dengan mixer dengan kecepatan rendah aja asal tercampur. Kemudian kita masukkan 25 sendok makan santan cair atau 160 ml. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dengan speed yang rendah aja. Kita masukkan lagi sisa santannya, kemudian kita aduk aja menggunakan spatula sampai tercampur rata seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Ini kita timbang supaya sama rata. Di sini kita akan memakai 3 warna. Yang pertama itu warna putih atau tidak perlu dikasih warna. Kemudian yang ini kita kasih pewarna merah beberapa tetes, lalu kita aduk sampai rata. Nah, ini udah rata, kita sisihkan, kita beralih ke adonan berikutnya. Kita kasih warna lebih banyak lagi daripada yang sebelumnya. Kemudian kita aduk. Kalau dirasa warnanya kurang tua, kita bisa tambahkan lagi, lalu kita aduk kembali. Nah, di sini udah ada cetakan yang sebelumnya kita oles menggunakan margarin atau mentega. Mau pakai minyak juga boleh banget. Kemudian kita masukkan adonannya. Ini kita random aja mau kasih warna yang mana yang duluan. Kita kasih sedikit-sedikit seperti yang ada di video. Kita kasih terus adonannya sampai 3/4 dari cupnya atau dari cetakannya. Nah, seperti ini. Lanjut, kita masukkan lagi ke cetakan berikutnya. Kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Ini dia hasilnya, ini siap untuk kita kukus ya. Selanjutnya kita masukkan cetakannya ke dalam kukusan. Ini kukusannya sebelumnya udah kita panasin terlebih dahulu. Kita susun cetakannya. Nah, kalau udah ini kita kukus selama 15-20 menit di api yang sedang. Jangan lupa untuk tes tusuk. Kalau udah kering berarti siap kita angkat. Ini hasilnya cantik banget dan menul ya. Kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita masukkan lagi adonan selanjutnya. Kita kukus dengan waktu yang sama. Nah, ini dia hasilnya. Udah dikeluarin juga dari cetakan. Saatnya kita melihat tekstur dari bolunya ya. Bolunya menul dan juga tinggi. Nah, ini bagian dalamnya tuh kelihatan lembut banget. Mari kita coba. Rasanya enak, teksturnya juga lembut, gurih juga dari santan. Kalau kurang manis, kalian bisa adjust aja gulanya. Mau seberapa banyak, tinggal diatur aja tingkat kemanisannya. Seperti biasa, karena ini temanya isian snack box, jadi kita masukin bolunya ke dalam plastik bening, lalu kita kasih stiker. Nah, jadinya seperti ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Neos Kitchen. Nah, inilah dia aneka isian snack box yang manis. Ada bolu ombre, ada bolu 3 warna, dan juga ada bolu motif marble seperti ini. Dan yang terakhir ini apem. Resepnya udah pernah saya share, kalian tinggal cek aja ya. Oke, I'll see you soon in the next video.